awan ya. Kemarin kan udah ada jenis-jenis awan ya. Kemudian bentuk awan ya. Kemudian CLCMCH ya. Awan dibagi 3, awan rendah, menengah, tinggi ya. Rendah sampai dengan 2 kilo ya. Menengah 2 sampai dengan Sampai aja dah. Enggak juga ya, ini enggak juga sih. 2 sampai 6 kiloan ya. Ngapain Tinggi ya 6 sampai 18 kiloan ya. Ada itunya. Tapi kalau di Indonesia biasanya sih awan tinggi itu ya paling tinggi 9.000 ya. Cirrus itu 9.000, 10.000 nih tinggi. Kemudian yang kita amati selanjutnya dari awan adalah di awan konvektif ya. Di awan konvektif. Hantu pantai. Dari 3 dasar dulu ya. Tinggi dasar awan maksudnya adalah tinggian awan ya. Tinggi dasar awan, ketinggian awan. Caranya gimana ya? Caranya kita perkirakan. Sebenarnya ada cara ngukurnya ya. Pakai balon pibal. Balon pibal, kemudian nanti kecepatan naiknya ya. Dikalikan dengan waktunya, itulah ketinggian awan ya. Tapi biasanya dari stasiun udah ada tuh. Dari senior itu udah ada berapa. Jadi setiap stasiun punya ketinggian yang biasa diamati dari situ masing-masing, tergantung ketinggian stasiunnya juga. Kemudian yang perlu diketahui berikutnya adalah elevasi ya, elevasi sudut elevasi awan. Jadi elevasi awan ini ya, kalau kita gambarkan itu gerah banget ya. Kemarin lah gitu. Ya, sudut elevasi itu ya hanya diamati pada awan-awan konvektif. Ya, elevasi ya. Sambil tiduran lah. Elevasi satuannya derajat. Derajat. Berapa derajat elevasi? Elevasi. Derajat. Maksudnya adalah kalau kita ada di titik ini misalnya ya. Misalnya kita di titik ini ya. Kemudian awannya ada di, katakanlah awannya di sini gitu. Maka elevasi adalah kemiringannya ya, kemiringan dari tempat kita ada, ya, tempat kita berada ya. Misalnya ini ya. Ya kita melihat aja dia. Ambillah masa tengahnya ya. Masa tengahnya kita lihat ya, ini mata kita ada di ujung sini misalnya ya. Kemudian maka sudutnya itu ya dibandingkan terhadap horizon langit ya. Horizon langit itu maksudnya sudutnya ada di sini ya, elevasi ada di sini ya. Elevasi ada di situ ya. Nah, ini adalah sudut elevasi ya. Jadi sudut elevasi ada di sini ya. Nah, di sini ya. Nah, jadi sudut elevasi itu fungsinya apa? Mengamati sudut elevasi ya. Sorry, ini awan tinggi ya. Dia ceritanya dia hanya diamati pada awan-awan konvektif ya. Yaitu awan kumulus yang punya tinggi, kumulus nomor 2. Kemudian pada awan cumulonimbus. Sudut elevasi ya. Walaupun tingginya dia ini ya, tujuannya apa sih ya? Ya tujuannya untuk memperkirakan jarak dia ya. Kira-kira jauh nggak dari kita gitu. Jaraknya jauh nggak sudut elevasinya? Semakin sudut elevasi semakin besar ya.
misalnya lebih dari 45 derajat misalnya di sini gitu. Ya berarti awannya dekat dengan kita ya. Awannya dekat dengan kita. Kalau sudut elevasinya kecil, ya, awan itu jauh dari kita ya. Makin kecil kan makin jauh ya. Kalau ini saya taruh sangat jauh ya. Ini saya taruh sangat jauh, misalnya kita di sini ya. Kemudian ini horizon langit ya. Yang ini horizon langit. Ya. Misalnya awannya sangat jauh nih. Maka ketika sangat jauh itu ya sudut elevasinya makin kecil. Sudut elevasi makin kecil. Nah, sudut elevasi itu kalau kalian lihat sandinya tuh ada di lampiran 2. Di lampiran 2 di halaman berapa kemarin ya? 80-an ya. Ya, ini ya. Ini elevasi ya. Ada di kelompok sandi 57C di AEC ya. Jadi kalau 0 itu puncak awan tidak terlihat. Kemudian 1 itu 45 derajat atau lebih. 2, 30, 20, 15, 12, 0, 7, 6, 5 ya. Gitu ya. Jadi sudut elevasi puncak awan yaitu sudut yang dibentuk antara garis miring yang menuju puncak awan terhadap garis horizontal pengamat. Ya, ini ya. Sudut elevasi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memperkirakan jarak awan dari pengamat ya. Jarak awan dari pengamat. Karena kalau saya tarik makin dekat, maka sudutnya makin besar. Ya, sudutnya makin besar. Kalau saya ini awannya saya geser makin jauh, tingginya nggak dirubah ya, maka sudutnya akan makin kecil, makin lancip. Gitu ya. Tujuannya gitu. Jadi hanya ada pada awan-awan konvektif. Oke. Kemudian tinggi puncak ya. Tinggi puncak hanya dimiliki oleh awan konvektif. Awan konvektif itu 2 sekali lagi. Awan kumulus yang sandinya CL-nya 2 ke atas. Kemudian awan cumulonimbus. Kalau cumulus humilis nggak ada puncaknya. Hanya 2. Itu diisinya di mana? Diisinya di ME48 ya. ME48 ya, yang ini ya. Ya, ini ada tinggi puncak ya. Tinggi puncak ini ya. Ini ya, tinggi puncak hanya diisi untuk awan konvektif. Sudut elevasi hanya diisi. Ini sebenarnya kolomnya begini ya, ada 2 gini, ada 2 macam gini. Jadi yang atas arah, yang bawah sudut. Sudutnya ini hanya untuk awan konvektif. Tinggi dasar untuk semua awan. Gitu. Oke ya. Jadi gitu, pengamatan awan. Kemudian pengamatan arah gerak awan. Ya, arah gerak. Kalau arah gerak awan ya berarti ya yang kemungkinan bergerak itu awan rendah, kemudian awan tinggi, awan menengah. Awan tinggi jarang bergerak. Kecuali cuacanya buruk. Gitu kira-kira. Oke, ya. Kemudian kita lanjutkan pengamatan arah dan kecepatan angin permukaan. Arah kecepatan angin permukaan yang kita amati kalau dari alat ya, dari alat anemometer ya, ada displaynya ada di ruangan pengamatan ya. Itu diamatinya ya terakhir ya. Sebelum mengamati barometer, jadi lihat angin dulu baru barometer. Lihat display anemometer baru barometer. Selepas dari luar lapangan, dari taman alat tuh ya, pengamatan suhu, awan segala macam, masuk ke ruangan, lihat angin, kemudian lihat barometer. Itu ya. Jadi yang diamati adalah arah dan kecepatan.
arah dan kecepatan angin. Kemudian ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan alat, ya tadi ya display anemometer itu ya, yang digital itu ya. Kemudian yang kedua adalah memperkirakan. Memperkirakan arah angin ini memang perlu latihan. Ya, itu bisa pakai beberapa indikator, misalnya ada windshock. Windshock itu yang kayak kaos kaki di bandara digantung-gantung itu ya, yang angin itu ya, arah mana dia datangnya. Kemudian ada asap, ya roda asap, kibaran bendera, kemudian dari pepohonan. Kalau di atas kapal laut dari gelombang, tinggian dan gelombang. Ya jadi arah angin itu adalah arah bertiupnya angin dari ya, arah asal angin. Kalau arahnya ke timur berarti anginnya angin barat 270 gitu ya. Caranya gitu ya. Ya satuannya apa? Satuannya bisa knot, bisa meter per second ya. Nanti ada sandinya. Ya sandinya kalau pakai knot berapa, kalau pakai meter per second berapa gitu. Kemudian untuk arah angin dari utara ya, jangan lupa bukan 0 ya, tapi 360. Kalau 0 itu untuk tidak ada angin. Kalau angin dari utara itu arahnya 360, bukan 0. Ini perlu dicatat ya. Angin dari utara itu 360, bukan 0. Kemudian untuk apa namanya? Untuk pengamatan awan ya, elevasi tadi dengan angin, apakah ada pertanyaan? Kalau untuk angin ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung di mic aja atau di ketik aja ya. Nah ini adalah skala Beaufort ya. Misalnya anemometernya mati gitu, jangan ditulis rusak karena bisa diperkirakan ya. Yang kira-kira kalau dia kurang dari 1 knot atau dia itu calm, maka kalau di asapnya itu kayak dia nggak ada gangguan di asap. Kemudian ini yang laut ya, ada juga yang pohon. Nanti dicari ya skala Beaufortnya sendiri-sendiri. Kalau yang paling gampang sih pohon. Kalau asap kan nggak semuanya ada asap. Sementara kalau laut kan nggak semuanya letaknya di laut. Kira-kira itu ya skala Beaufortnya ya, disetarakan dengan knot atau meter per second. Ini mile, ini bukan meter ya, tapi ini miles. Oke, sebelum kita lanjut ke cuaca ya, yang hujan ini yang sebelum kita lanjut ke hujan, ada pertanyaan nggak tentang pengamatan angin dan awan? Angin dan sama awan dulu. Ada nggak kira-kira yang mau ditanyakan dulu? Kalau awan berada tepat di atas stasiun, pengamatannya bagaimana? Awannya apa nih? Awan konvektif apa bukan? Kalau bukan ya, bukan awan konvektif ya diamati aja biasa jenisnya, ketinggiannya ya. Kalau awan konvektif kita harus bedakan dulu itu CB apa bukan CB ya. Kalau ada petir di atas itu pasti CB. Tapi kalau tidak ada petir ya, kemudian masih kita yakin itu dia cumulus, ya dia cumulus ya. Ketinggiannya bagaimana? Ya, pertanyaannya ketinggiannya gimana? Ketinggiannya ya, di situ ada sandi tidak terlihat ketinggiannya bisa. Kalau ada di atasnya persis ya. Atau sudutnya itu tadi kan ada sudutnya ya. Sudut tidak terlihat atau di atas 45 derajat ya. Kalau di atasnya persis gimana? Ya berarti kan sudutnya sangat besar ya. Lebih dari 45 derajat ya, nyaris 90 ya. Karena nggak kelihatan. Ya, tinggi puncak awan tidak kelihatan bisa juga. Bisa juga diperkirakan. Diperkirakan gimana caranya? Ya kan awan itu kan dia lebar ya. Awan itu
dia lebar. Kita bisa melihat ketinggian awan yang di sebelah sananya itu ya. Kalau dia lebar, kecuali dia single satu gitu, ngeblok gini sendiri ya. Ya gitu ya caranya ya. Kemudian bedanya apa awan cumulonimbus sama awan cumulus? Bedanya adalah kalau awan cumulonimbus ada di atas kepala kita persis, misalnya dia belum jadi petir, itu ada awan yang namanya awan fraktocumulus. Awan fraktocumulus. Fraktocumulus sama fraktocratus ya. Kalau ada awan cumulonimbus di atas kepala kita itu adalah ada awan fraktocumulus atau awan fraktostratus ya. Ya, saya kasih lihat apakah gimana ya. Cumulonimbus. Yang mana itu awan fraktocumulus, yang mana itu awan fraktostratus? Ada nggak ya di sini ya? Di sini coba kita lihat ya, ada nggak ya? Kalau di atas kepala kita persis ya, fraktocumulus misalnya. Atau misalnya adanya di ini kali ya, di tornado ya, atau di storm cumulonimbus ya. Thunderstorm ya. Thunderstorm. Ada nggak ya? Ya, ciri-cirinya ada fraktocumulus atau fraktostratus. Kalau dia benar-benar di atas kepala kita ya. Tapi di sini saya lihat cari-cari videonya nggak ada. Ini nih ya. Oke, bentar ya, saya ambil gambar dulu buat absen ya. Jadi saya snipping dulu. Oke, jadi ini yang namanya fraktocumulus ya, dan fraktostratus ya. Ada yang lembaran, ada yang ini. Ini CB-nya overhead nih, di atas kepala kita persis. Walaupun kalian nggak dengar ada petir ya. Ini fraktocumulus nih, pecahan-pecahan cumulus yang turun. Nah ini nih, ini turun kayak gini nih. Nah ini fraktocumulus. Ini ciri khas di atas kepala kita tuh ada awan cumulonimbus. Kalau kalian ragu-ragu, kemudian nggak lama pasti hujan ya. Pasti hujan, kalau nggak pasti petir ya. Ya itu ya jawabannya ya, terai ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pengamatan awan dan angin ya. Ya kita lanjut lagi ya, kalau ada pertanyaan tinggal ketik aja. Kemudian hujan ya. Ya hujan sebenarnya kita bukan mengamati hujan ya, mengamati presipitasi. Kalian pasti udah pernah saya ajarin gimana, apa itu maksudnya presipitasi, endapan ya. Ya endapan itu banyak, bermacam-macam. Paling tidak ada sekitar 4 endapan. 4 endapan ya, kalau kalian lupa saya sebutin aja ya. Ada hujan ya, kemudian ada shower, kemudian ada drizzle, kemudian ada snow ya. Satu lagi tapi jarang, hail ya. Nah, kurang lebih ada 5 ya, ada 5 endapan. Dan turunannya itu biasanya gabungan antara
antara salju sama hujan gitu. Oke, jadi ada pertama shower ya. Showers itu hujannya tiba-tiba ya. Hujan tiba-tiba langsung. Biasanya dia sebentar ya. Keras jatuhnya seperti ada batu gitu tapi air ya yang jatuh. Dia dari awan konvektif CU atau CB. Intensitasnya berubah cepat, waktunya pendek sebentar aja ya. Kemudian ada lagi hujan ya. Hujan ya, rain ya. Kalau rain itu ya biasanya dari awan-awan yang stratiformis, awan altostratus tebal, nimbus stratus ya. Hujannya awet ya. Ini hujan awet, yang hujan itu ya hujannya awet. Kemudian ada intermittent, ada continuous ya. Intermittent itu dia terputus-putus. Terputus itu maksudnya dia terputus kira-kira udah reda hujan lagi gitu. Kemudian ada yang continuous, terus menerus, tidak terputus. Jadi kalian nggak hanya mengamati hujannya aja, nggak cuma nakar aja, cuma ngamatin hujannya juga. Makanya nggak boleh, sebenarnya sih nggak boleh tidur kalau lagi dinas itu. Nggak boleh tidur, nggak boleh sambil main game, nggak boleh sambil ngapain gitu ya, harus ngamatin juga ya. Kemudian berikutnya ya, kalau ada hail itu jarang, snow itu jarang, drizzle ya. Drizzle itu di area awan 100. Drizzle itu kayak kalau kalian jalan itu tiba-tiba ada air nempel di muka itu drizzle ya. Itu kalau kalian lihat cahayanya di bawah lampu itu dia melayang-layang di udara itu, partikel-partikel airnya. Cuman kalau di Indonesia sih orang nyebutnya gerimis, sebenarnya sih bukan gerimis. Kalau kita cari di internet ya, drizzle itu gimana sih? Drizzle itu ya biasanya terjadi di daerah yang dingin atau pegunungan ya. Nah, kamu bisa baca di sini ya kalian ya. Apa sih bedanya rain sama drizzle itu ya? Apa bedanya? Ada gambarnya nggak ya? Yang jelas dia lebih kecil ya. Ini hujan ya. Ini hujan ya. Ini hujan. Ya, ini hujan. Nah, kalau drizzle apa? Drizzle itu nggak kelihatan butirannya, cuman basah ya. Ada basah ya. Ada basah, kemudian nggak ada percikan ya. Itu drizzle ya. Ukurannya kecil sekali ya. Drizzle awalnya stratiformis, stratus ya. Bukan autostratus ya, stratus. Kemudian kalau hujan ya awan-awan yang lain ya. Bisa awan cumulus, bisa awan autostratus ya. Macam-macam. Ya jadi udah bisa bedakan ya antara drizzle. Oh, ada lagi Timothy nanya ya, apa untuk sudut elevasi itu teman-teman jarak awan kompresi apakah bisa memperkirakan waktu awan tersebut datang ke pengamat dengan pengaruh angin itu dan kecepatan angin? Ya kalau waktunya ya susah juga ya, biasanya pakai radar ya, memperkirakan pergerakannya itu pakai radar biasanya, karena kalau cuma dilihat doang nggak bisa. Kalau awannya besar itu dia pakai radar biasanya. Dari Timothy yang nanya tuh. Kemudian bedakan antara minimal 3 ini beda ya, rain, shower, drizzle bisa bedain. Kemudian untuk hujan ya, hujan itu dibedakan menjadi ringan, sedang, dan lebat. Ringan, sedang, lebat. Ringan, gimana ringan? Nah, kalau ringan ya berarti dia hujannya nggak lebih, kira-kira ya, kira-kira sih 0,5 mm tiap jam, kira-kira nih, ini kira-kira. Kalau hujan sedang gimana? Hujan sedang ya kira-kira antara 0,5 sampai 4 mm per jam. Kalau hujan lebat gimana? Hujan lebat lebih dari 4 mm per jam ya, per jam. Hujan lebat. Kalau ada suaranya keras berarti hujan lebat. Sedang kalau ringan-ringan. Hujan ringan beda dengan drizzle ya. Gerimis itu beda dengan drizzle, harus dibedakan. Nah, ini drizzle ya. Di drizzle biasanya daerahnya terjadi di
pegunungan atau yang bersuhu dingin. Awannya 100, nggak ada lain, nggak ada bukan, awannya 100. Bisa juga di arah pantai, bisa juga kalau pagi hari itu. Ini ciri khas pagi hari drizzle. Kemudian ada lagi intensitas drizzle ya. Kemudian hail. Hail udah pernah lihat, udah pernah saya puterin videonya hail. Oke ya, jadi hujan itu yang diamati itu ya, intensitas kemudian jenisnya ya. Kemudian apakah dia putus-putus atau nggak putus-putus. Gitu ya. Kira-kira hujan gimana? Hujan ya? Bisa ya? Hujan, nanti kalau ada pertanyaan langsung diketik aja ya. Kemudian kabut sama mist. Kabut itu fog, FOG. Kalau kabut ya benar-benar putih, kalian jarak pandangnya sangat kecil ya, kurang dari 1 kilo ya, ratusan meter, puluhan meter ya. Kelembabannya hampir 100. Kelembaban kabut itu hampir 100. 99 sampai 100 ya. Kemudian ada mist. Mist itu kabut tipis. Kabutnya agak tipis. Kira-kira 1 kilo visibility ya, atau jarak pandang mendatar yang terburuk ya, 1 kilo. RH-nya antara 95 sampai 97 98 ya. RH-nya sekitar segitu ya. Mist kabut tipis. Kalau fog kabut tebal ya. Kemudian ya kalau pada waktu yang lalu terjadi kabut, maka keadaan cuaca yang lalu disandi dengan 4. Kalau waktu yang lalu terjadi mist, maka keadaan cuaca yang lalu ya dilaporkan sesuai dengan awan ya. Jadi yang membuat keadaan cuaca menjadi 4 hanyalah kabut, FOG ya, fog. Kalau mist itu ya nggak dianggap penting di cuaca masa lalu ya. Kemudian haze itu beda lagi ya. Haze itu ya mirip-mirip mist. Bedanya adalah haze itu kebanyakan karena polutan aerosol, polutan kering ya. Kelembabannya kurang lebih 95%, 94-95 ya, agak kering sedikit, udara kabur ya. Kalau mist ini kabut yang tipis. Kalau haze ini dia seperti Jakarta pada pagi hari kalau polutannya banyak gitu ya, atau ketika kabut asap ya. Nyaris kabut asap tapi yang tipis, haze ya. Kalau terjadi udara kaburan tebal ya thick haze, maka disandi 4. Kalau ada haze-nya yang cukup tebal ya. Haze itu kurang lebih ya bisa 5 kilo, 4 kilo ya. Kemudian kalau yang tebal itu thick haze 1 kilo. Kemudian asap, smoke. Asap RH-nya lebih kering lagi ya. Visibility-nya lebih rendah lagi. Ciri khasnya adalah bau. Ya, kalau yang pernah tinggal di daerah-daerah yang pernah kebakaran hutan, kebakaran lahan, asap itu yang membedakan dari kalau haze itu nggak bau, mist itu nggak bau, kemudian fog itu nggak bau, tapi kalau smoke itu pasti bau. Baunya seperti bau apa? Bau arang, bau kayu bakar gitu ya. Pasti itu. Tidak mungkin enggak. Karena saya pernah. Jadi membedakannya asap sama haze, kalau asap itu dia ada baunya ya. RH-nya kering sekali ya, kurang dari 95 jauh ya, bisa terjadi pada RH berapapun. Contoh ya, suatu penglihatan mendatar 900 meter, tapi RH-nya ketika itu 60% ya, maka bukan kabut, bukan haze, bukan mist, tapi asap tebal, smoke. Kemudian contoh 2, penglihatan mendatar 1,5 kilo, kelembaban udara saat itu 70%. Kalau 70% bisa aja asap, bisa aja haze. Bisa ya asap, bisa haze. Tapi bukan mist, bukan fog. Fog sama mist itu penyebabnya partikel basah atau
atau uap air ya. Tapi kalau haze, kalau asap itu partikel kering atau litometeor ya. Kalau fog dan mist itu adalah hidrometeor. Litometeor itu maksudnya partikel kering ya. Litos tanah, meteor itu partikel yang melayang-layang di atmosfer. Kemudian thunderstorm ya. Thunderstorm, badai guntur. Thunderstorm. Thunderstorm itu petir itu yang kalian lihat. Petir. Petir itu bunyinya ya. Kalau petir kan nggak bunganya ya. Apa ya? Guruh ya, guruh atau guntur ya. Ada bunyinya ya. Ini ada bunyinya nih. Syaratnya harus ada bunyinya. Kalau nggak ada bunyinya bukan thunderstorm. Gunturnya itu ya. Kalau tidak ada bunyinya bukan thunderstorm. Tapi lightning beda lagi ya. Jadi dicatat baik-baik. Kalau hanya kilat saja itu lightning. Tapi kalau ada bunyinya maka itu thunderstorm. Kenapa dibedakan? Karena kalau lightning itu berarti dia jauh, jadinya jauh banget itu. Dan cahaya yang bisa merambat kecepatan sangat tinggi kan. Kalau suara kan dia kan merambatnya lambat, kemudian dia keredam. Berarti kalau saking jauhnya suaranya nggak kedengeran. Tapi kalau ada suara itu pasti dekat itu. Kalian nggak ngelihat kilatnya pasti dekat itu kalau ada suaranya. Oke ya. Jadi kalau guntur itu ya atau thunderstorm itu ya pasti awalnya CB ya, nggak mungkin nggak CB ya. Dengan berbunyi pasti CB. Tidak bisa nggak CB, nggak bisa ya. Harus CB. Oke. Kemudian intensitasnya ini agak susah dibedain. Perlu pengalaman. Ada TS yang lebat, ada yang tidak lebat. Itu aja ya. Ringan sedang atau lebat. Ya, kalau lebat itu berarti dia kejadiannya bersaut-sautan gunturnya ber kemudian angin kencang ya. Tapi kalau yang ringan sedang ya biasa aja 1 menit sekali ya, atau 2 menit sekali ya. Kalau 1 menit ber ya berarti udah lebat ya. Dan syaratnya guntur itu tadi ya, jangan lupa ada suara. Kemudian lain-lain ya ada misalnya water spout, puting beliung ya, ada juga ya. Kemudian ya sambil lanjut ya, kalau ada pertanyaan tentang cuaca ketik aja di situ ya. Visibility ya, penglihatan mendatar ya. Penglihatan mendatar adalah jarak terjauh di mana sebuah benda hitam dengan ukuran yang sesuai tepat dapat dilihat dikenal dengan latar belakang langit. Visibility sebenarnya jarak terjauh, tapi kalian mencatatnya dalam jarak terburuk ya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini nih Maksudnya begini ya. Ini visibility ya. Visibility. Kalau kalian ada di sebuah area ya, yang besar itu ya. Kalian ada di sebuah area yang besar. Ya. Nah, kalian di sini nih. Visibility terbaik ya, visibility terburuk kalian misalnya ya, kan pasti kan nggak sama tuh. Misalnya di sini kalian melihat visibilitas terburuk, tapi di tempat lain ya visibilitasnya bagus sih, bisa ngeliat sini gitu ya. Yang ini bisa lihat lebih jauh ya, lebih panjang ya. Kemudian yang ini bisa ngeliat yang lebih jauh ya. Maka yang dilaporkan adalah yang terburuk nih. Tentunya arahnya dengan arah mata angin ya.
kemudian dilaporkan adalah arah terburuk, visibilitas terburuk ya. Dalam kilometer atau dalam meter, gantung sandinya nanti ya. Makanya dilaporkan adalah yang sebelah barat sini ya. Biasanya di sini cuma 3 kilo ya, visibilitas gitu ya, prinsipnya begitu. Jadi cari yang terburuk. Kemudian ya, sampai sekarang ini walaupun sudah ada alat namanya RVR ya. RVR ya. Lupa saya kepanjangannya apa RVR ya. Kalau nggak salah runway visibility range kalau nggak salah ya. Jadi melihatnya itu masih dengan menggunakan mata manusia ya, kecuali alat-alat tertentu ya untuk di runway itu ya. Nah ini nih runway visual range ya, RVR ada di sini ternyata ya, yang disebut transmitometer ya. Itulah alatnya itu. Tapi biasanya kita ngamatinya pakai mata kita ya. Kita memerlukan checkpoint itu kita berarti sudah memetakan stasiun itu ya. Kalau ada tiang listrik di sono tuh berapa kilo. Kalau nggak kelihatan berarti dia kurang dari sekian kilo itu. Kalau dia masih jelas berarti dia lebih dari itu gitu. Ataupun ada gunung, ataupun ada bangunan, ada apartemen, ada pohon, kita pakai checkpoint. Makanya ntar di stasiun harus latihan checkpointnya di mana aja ya. Beda stasiun, beda checkpoint, beda patokan penglihatan, beda juga cara ngukur visibility-nya ya. Ya penglihatan mata mendatar ya kira-kira ini jaraknya diketahui berapa ya. Ini benda pedoman ya. Makanya harus, kalau sekarang sih gampang ya. Ada Google Earth itu ya. Bisa dilihat dari atas itu berapa aja. Ya susah kalau malam ya. Kalau malam terus terang agak susah itu. Apalagi tempatnya gelap. Kayak di hutan gitu kan gelap semua kan. Nah itu agak susah itu. Melihatnya ke atas, vertikal. Terpaksa harus melihat bintang, bulan, dan sebagainya, awan, cahaya-cahaya yang ada di langit. Kemudian melihat cuacanya ya, kalau cuacanya baik pastikan visibilitasnya baik ya, kurang lebih bisa 9, 10 kilo, 8 kilo gitu. Kalau cuacanya buruk ya nggak mungkin dia baik. Kalau hujan ya katakanlah 5 kilo, 4 kilo, 3 kilo ya. Hujannya sangat lebat 2 kilo gitu ya. Ya jadi pengamatan harus dilakukan, jangan naik ke menara ya. Mengamati visibility itu harus dari bawah, jangan naik ke menara ya, ntar jadi error ya. Jadi tidak boleh naik ke menara, jadi memang harus di taman alat ya, sambil kalian lihat cuaca, lihat awan, lihat juga visibility ya. Penglihatan mendatar, cari yang terburuk dari penglihatan mendatar itu. Kemudian ya ini ya, kalau ada kayak gini ya, maka yang dilaporkan adalah yang 5 kilo nih. Yang dilaporkan yang 5 kilo, bukan yang 25 kilo nih. Ini visibility ya. Bukan yang 25 kilo. Bukan yang ini, tapi yang ini, yang 5 kilo. Yang terburuk. Dilaporkanlah yang terburuk. Yang terpendek 5 kilo. Oke ya, prinsipnya ya. Kemudian tekanan udara ya. Tekanan udara adalah hal yang paling terakhir diamati ketika pengamatan sinoptik. Catat. Paling terakhir, catat. Paling terakhir dengan alat barometer ya. Barometer nanti kan udah dijelasin di alat-alat pengamatan ya. Saya hanya menjelaskan cara ngamatinnya ya. Cara ngamatinnya aja ya. Jangan lupa kalau masih pakai barometer yang konvensional atau yang analog, yang air raksa itu ya, kalau ketika datang itu disentil dulu kacanya pelan-pelan ya, ketuk pelan-pelan, kemudian skala putarannya diputar, verniernya ya, kemudian ujung vernier itu ya, ujung vernier itu harus ada di bagian cembungnya dari raksa ya. Kalau saya gambar itu kan misalnya tabungnya gini, tabungnya panjang ya kayak gini ya. Kemudian air raksanya pasti cembung. Kalau nggak cembung berarti udah rusak deh.
dia harus cembung ya. Misalnya beginilah ya. Dia harus cembung. Kalau dia rata ataupun cekung ya, berarti harus diganti. Nanti pembacanya itu dia harus himpit di ujungnya persis kayak gini ya. Bukan begini, harus persis gini. Nah, pas di ujung. Baru dibaca skalanya ya. Jadi kalau nggak pas di ujung begini salah, error, harus begini. Pas di ujung. Skalanya itu. Harus cembung, karena kalau cekung atau kalau udah mendatar ya. Udah mendatar begini, misalnya udah begini ya. Terlalu datar begini ya. Ini berarti perlu diganti aksanya. Dia harus cembung ya. Harus cembung, nggak boleh cekung, nggak boleh mendatar. Dibaca sampai ketelitian 0,1 milibar. 0,1 milibar. Kemudian tekanannya nanti koreksi, setelah dikoreksi dapat 2 tekanan, yaitu adalah QFF, tekanan udara permukaan laut, atau sea level pressure ya. Kemudian QFE, tekanan udara permukaan stasiun, atau surface pressure ya. Itu ya. Jadi ada QFF permukaan laut, QFE permukaan stasiun ya. Kalau stasiunnya lebih tinggi dari permukaan laut, ya pasti yang lebih besar QFF-nya. Kalau stasiunnya lebih rendah dari permukaan laut, yang lebih besar QFE-nya. Oke ya. Kemudian ada koreksinya nempel di alatnya ya. Ada di sebelah, di tembok dekat alatnya biasanya. Koreksinya ada 4, ada koreksi indeks, koreksi lintang, koreksi suhu, kemudian koreksi ketinggian. Ada 4. Itu udah diajarin ya mata kuliah alat-alat. Ini ya, bacanya gini ya. Pas di meniskusnya ya, verniernya dipaskan di meniskusnya, cembungnya itu ya. Jadi jangan rata sini. Dan matanya harus pas dengan skalanya. Kalau yang badannya kurang tinggi harus naik ancik-ancik ya, apa gitu ya. Dia naikin aja. Kemudian balik ke pengamatan curah hujan ya. Tadi kan pengamatan jenis hujan, kemudian intensitas, kemudian apakah itu dia continuous atau nggak continuous, kemudian ini adalah pengamatan curah hujan. Dinyatakan dalam milimeter sampai dengan 0,1 milimeter terdekat ya, kalau bisa ya. Alat-alatnya udah dipelajari di alat-alat pengamatan itu ya. Kalian udah belajar belum alat-alat pengamatan? Nah, saya tanya dulu nih. Alat-alat pengamatan. Oh, semester ini juga ya? Oh, bareng ya? Udah, bareng aja kalau gitu. Ya, nanti diajarin di dosen alat-alat itu ya. Pengamatan hujan dilakukan, dicatat nih, setiap 3 jam sekali. 3 jam sekali. Pengamatan hujan dilakukan setiap 3 jam sekali. Oke ya. 3 jam sekali. Pada jam-jam yang 00, 03, 09 dan seterusnya, kelipatan 3 ya. Kelipatan 3. Oke ya. Dari penjelasan saya itu kira-kira yang belum jelas yang mana? Kira-kira ya, ada yang ditanyakan nggak? Nanti pertemuan berikutnya kita udah mulai ngebahas cara ngisi ini ya. Cara mengisi ini. Nih, semuanya ini nih. Ini ribet. Kalian lebih baik kalian print aja nih. Kalian print aja, kalian catat tuh. Lebih baik nanti di rumah kalian print ya. Print. Atau kalian bukalah filenya ini ya. Kalau nggak bawa ya, kalian pasti tinggal ini di kosan ini. Nanti kalian nggak balik-balik ke kampus ya. Jadi ini di print. Ini di minggu depan tuh ya. Kita akan isi secara bersama-sama nih. Ya, untuk yang bawa nggak usah di print, ngapain di print lagi. Untuk yang nggak bawa aja ya. Yang nggak bawa di print aja ya. Kalau yang bawa ya nggak usah.
kira-kira dari tadi saya cerita itu masih ada ini nggak? Ada yang perlu ditanyakan nggak? Nanti akan diulang-ulang juga ya. Ada nggak kira-kira yang mau ditanyakan? Tanyain aja ya. Gimana? Ada pertanyaan? Untuk pengamatan awan saat malam hari bagaimana ya? Nah, berhubung visibilitas rendah ya. Pertanyaan bagus tuh. Pengamatan awan malam hari ya kita mengandalkan cahaya-cahaya yang ada di langit. Kalau di kota besar ya, kalau dekat dengan kota ya, kota itu berarti kan lampunya banyak. Kalau kalian lihat langit berwarna merah, itu artinya sama dengan langit mendung ya. Jadi ada awan cumulus yang banyak di situ ya. Warnanya merah tuh. Langitnya merah, malam hari tapi merah. Yang lampu merah kuning-kuningan. Itu artinya kalian melihat entah itu awan cumulus, entah itu awan cumulonimbus. Kalau kalian melihat kilat, ya cumulonimbus. Ada suaranya cumulonimbus. Tapi kalau nggak ada suara, nggak ada kilat, berarti itu awan cumulus. Itu aja yang bisa dilihat sih. Selebihnya awan tinggi itu harus dengan cahaya bulan. Kalau kalian lihat halo itu berarti ada awan cirrostratus. Kalau nggak ada halo berarti bukan awan cirrostratus. Kalau bulannya ketutup sedikit tapi masih bisa kelihatan, terus bentuknya nggak jelas, itu awan altostratus. Ya, altostratus. Kalau awan altocumulus kelihatan jelas, dia ada kayak bulat-bulat besar kayak sisik ikan tapi yang bentuknya besar. Kayak gitu ya. Jadi memang perlu pengamatan malam hari ya. Ya, nanti coba saya cari dulu ya. Ada nggak ya di internet gambarnya ya? Coba saya cari dulu di YouTube ya. Awan ada nggak yang rekam ya? Nggak ada ya yang bikin videonya, soalnya malam-malam hari juga susah juga ya. Ya harus kita sendiri lihat ya. Ya memang harus ada kelas malam hari nih 1-2 kali gitu ya. 1-2 kali ya. Kalau nggak ada cahaya itu susah. Misalnya gelap, benar-benar gelap itu susah dilihatnya. Tapi kalau ada cahaya sedikit, ya itu lebih gampang ya. Kira-kira sih begitu sih ya jawabannya ya. Harus dengan bantuan cahaya. Oke, kemudian Rensi, ada kasus seperti tadi haze dan asap itu membedakan hanya baunya aja. Iya betul. Ya. Kalau asap itu tebal, ya. Tebal. Asap itu tebal. Haze itu tipis. Haze itu tipis. Ya. Kemudian kalau dia berbau pasti dia asap, bukan haze. Haze, misalnya saya cari-cari dulu gambarnya ada nggak haze ya. Haze di ya haze itu kayak gini ya. Ya ini haze ya. Ini haze.
Tapi kalau ini nanti tercium bau asap, ini kan di Singapura nih, ya berarti dia termasuk smoke. Kalau haze itu dia bukan asap, dia hanya partikel aerosol yang melayang-layang di udara ya, dari polutan kendaraan bermotor atau apa ya, tapi bukan asap kebakaran hutan lain, itu smoke. Kalau smoke itu lebih tebal ya, lebih tebal, jauh lebih tebal, dan dia berbau ya. Smoke itu kayak gini nih misalnya, walaupun namanya haze ya, tapi ini smoke nih, sampai merah begini nih. Ini kalau di radiasi optik atmosfer terjadi mie scattering, terjadi hamburan mie ya, Lorentz mie scattering. Oke, kira-kira gitu ya referensi ya. Kemudian Yazid, untuk menghindari kesalahan parallax dalam pembacaan skala raksa, kenapa tidak dilihat dari yang paling rendah, menempel pada skala lalu diakhiri ditambah dengan ketinggian dari yang cembung? Maksudnya gimana nih? Kenapa tidak dilihat dari yang paling rendah lalu ditambah dengan ketinggian dari yang paling cembung ya? Ya jadi harus dari atas ya, ngebuka apa verniernya itu harus dari atas kemudian diturunin ke yang cembung, jangan dibalik. Soalnya kalau kita dari yang bawah kemudian ke atas ya, dari yang paling rendah yang nempel pada skala, maksudnya gimana ya pertanyaannya nih ya, bingung saya pertanyaannya Zid ya. Kalau kesalahan parallax itu harus sejajar ya, sejajar dengan lekukannya si raksa yang nempel di barometer itu ya, kira-kira gitu sih, harus sejajar ya, ini harus sejajar. Kemudian apalagi ya, kemudian kalau ada pertanyaan lagi ya diketik aja ya, nanti masih banyak yang dipelajari ya, cuaca gitu ya, aturan-aturan mana ya yang mendahului yang mana, itu banyak banget. Harusnya sih kita nyoba pengamatan ya. Harusnya kita nyoba pengamatan, mungkin ada pengamatan malam, cuman lagi keadaannya lagi nggak baik ya gitu. Nanti yang nggak bawa ME48 ngeprint ya, ME48 sama ME45 nya ya, 48 sama 45 ada di TTP itu ya. Gunanya adalah untuk dicatat ya, gunanya nanti kalian langsung mencatat itu ya, di pertemuan mendatang tuh langsung dicatat di situ ya. Kita akan lihat nanti gimana ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Terakhir, 1, 2, 3 pertanyaan. Ada lagi yang tanya? Nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada ya udah dibaca-baca aja, tugasnya baca aja ya, nggak usah ngeresum lagi ya. Jangan lupa ngerjain atlas awannya itu ya, dibaca-baca aja, sandinya dibaca-baca ya. Memang harus banyak membaca kalau nggak latihan ya, karena kita kan waktunya terbatas tuh. Harusnya kita udah mulai pengamatan keluar gitu ya, pengamatan keluar, nyoba ngamatin, nyoba nyatet gitu. Kebetulan saya juga nggak ada kamera ya, kalau ada GoPro mau saya live streamingin ya. Ntar coba saya koneksiin ke smartphone, bisa apa enggak kalau sambil lihat-lihat cuaca gitu. Atau kalian lah yang dekat-dekat dengan udara terbuka gitu, mungkin bisa aja ambil gambarnya, kita lihat itu cuacanya bagaimana gitu ya. Mudah-mudahan bisa berbagi cerita di daerah yang memang ada di daerah. Kira-kira itu aja ya. Oke, untuk pertemuan ini nggak ada tugasnya membaca ya. Tugasnya membaca lagi sampai bisa ya TTP-nya itu ya. Pegangannya TTP ya. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini ya.